Saya Pendeta Paulus Karisorumambi selaku Ketua Umum Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat hendak menyampaikan sebuah pernyataan yang berkaitan dengan peristiwa tadi malam, tepatnya tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20 di gedung Gereja GPIB Jemaat Taman Harapan Cawang, Jakarta Timur telah terjadi hal-hal yang kita semua tentu tidak menginginkannya. Terlalu banyak gereja, dan gereja ini menyedot habis SDM umat Kristen. Yang tadinya jika orang-orang Kristen bisa berkumpul dalam satu atau dua gereja saja, maka mereka akan lebih punya banyak daya manusia ataupun dana. Kini menjadi terpecah-pecah. Tentu masing-masing menghidupi gerejanya sendiri. Entah itu pendetanya harus dihidupi, entah itu bangunannya harus direnovasi, entah mereka menginginkan fasilitas beribadah yang lebih baik. Sehingga apa? Sehingga dana itu habis untuk diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, terkait dengan kejadian ataupun aksi yang dilakukan oleh Jemaat Gereja GABK yang telah menyerang gedung Gereja GPIB tanggal 24 Juni 2024 yang lalu, ada sebuah tanggapan ataupun pernyataan sikap dari Ketua Umum GPIB tentang perusakan dan penyerangan gereja GPIB yang dilakukan oleh Jemaat Gereja GABK tersebut. Nah, kesempatan kali ini kita akan tampilkan bagaimanakah statement dari seorang ketua GPIB menyikapi tentang hal itu. Dan kemudian di video berikutnya kita akan tampilkan sebuah video datang dari seorang pendeta yang menanyakan tentang banyaknya denominasi di dalam kekristenan yang justru menimbulkan perpecahan tersebut. Oke sahabat, langsung saja mari kita simak videonya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Paulus Karisorumambi selaku Ketua Umum Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat hendak menyampaikan sebuah pernyataan yang berkaitan dengan peristiwa tadi malam, tepatnya tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 20 di gedung Gereja GPIB Jemaat Taman Harapan Cawang, Jakarta Timur telah terjadi hal-hal yang kita semua tentu tidak menginginkannya. Dan itu sebabnya kami pertama-tama mau menyampaikan pernyataan sungguh amat disesalkan peristiwa tadi malam terjadi. Sebab sejak bulan Februari tahun ini, 2024, kami sudah mengadakan kontak hubungan-hubungan dengan pihak Ibu Emi Watimuri Tetelepta yang menguasai gedung gereja milik GPIB. Dan telah terjadi kesepakatan yang dimediasi oleh Kapolres Jakarta Timur untuk pembagian penggunaan gedung dengan jadwal-jadwal yang disepakati. Namun, dalam perjalanan dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, ternyata ada tindakan-tindakan kriminal dalam rangka menghambat, bahkan pengerusakan gedung gereja yang terjadi beberapa kali, misalnya dalam bentuk pemotongan kabel CCTV yang kami pasang, dan akhirnya sampai kejadian tadi malam, pengerusakan gedung gereja. Tentu ini tindakan pidana, kriminal, sebab kami GPIB sedang beribadah diganggu, dilempari kaca-kaca dan pecah, dan itu semua sangat kami sesalkan. Nah, untuk peristiwa selanjutnya yang lebih detail, yang memang pada malam hari langsung ke TKP adalah Bapak Pendeta Manuel Raintung. Saya persilakan Pak, apa yang terjadi tadi malam Pak? Iya, saya tiba di tempat kurang lebih pukul 21.30. Jadi belum lama peristiwa bentrokan fisik yang tadi sudah disampaikan. Dan bentrokan fisik ini sungguh memprihatinkan karena tidak saja melibatkan warga gereja, tapi juga sudah melibatkan kelompok etnis dan bahkan warga masyarakat sekitar. Jadi sudah bias ya dari gereja sampai kepada masyarakat.
sehingga pihak kepolisian harus meneduhkan, menenangkan, mengambil alih semua, termasuk tempat ibadah gedung gereja disegel, di polis lain, ditutup, dikunci, dan dipegang oleh Ibu Kapolsek Kramat Jati. Jadi kami menindaklanjuti dengan melaporkan peristiwa ini kepada Polres Jakarta Timur sekitar pukul 12 malam. Ada tim GPIB sejumlah 5 orang yang diutus untuk menuju kantor Polres Jakarta Timur dan melaporkan sampai dengan dini hari. Kami melaporkan adanya tindakan kriminal karena mengganggu orang beribadah, karena merusak, dan terlihat ada upaya untuk menguasai tempat ibadah. Ya teman-teman, saya dapatkan sebuah berita terbaru ya dari akun TikTok nickname Hani Pelamonia, yang mana di situ berisi tanggapan dari Ketua GPIB. Saya akan bacakan berita yang tertulis di akun TikTok Hani Pelamonia. Kaitannya dengan perusakan dan penyerangan gereja GPIB yang dilakukan oleh jemaat gereja GABK. Nah teman-teman, mari kita simak beritanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya berterima kasih untuk perhatian, doa, dan dukungan yang disampaikan dalam kolom komentar. Untuk meluruskan agar tidak ada salah informasi, video ini diambil saat kejadian penyerangan dan pengerusakan gedung gereja GPIB Taman Harapan di Cawang, Jakarta Timur pada 24 Juni 2024 malam. Penyerangan dilakukan oleh anggota Jemaat Gereja Anugerah Bentara Kristus atau GABK dan beberapa warga sekitar yang diprovokasi oleh Ibu Helmi Serli Watimuri Tetelepta, pendeta GABK yang sebelumnya sudah dipecat dari GPIB dan ingin menguasai gedung gereja dengan mengklaim bahwa gedung gereja tersebut bukan milik GPIB. Padahal GPIB Jemaat Taman Harapan sudah berdiri atau dilembagakan sejak 25 Agustus 2002 dan Ibu Helmi Serli Watimuri Tetelepta ditempatkan menjadi pendeta di GPIB Taman Harapan pada tahun 2007. Namun karena menolak dimutasi ke tempat lain, akhirnya dipecat Majelis Sinode GPIB pada tahun 2014 dan yang bersangkutan menolak keluar dari gereja dan mengklaim bahwa gedung gereja tersebut bukan milik GPIB, lalu mengusir atau melarang jemaat GPIB beribadah di gedung gereja tersebut. Setelah melalui proses panjang, jemaat GPIB Taman Harapan akhirnya bisa kembali beribadah di gedung gereja GPIB Taman Harapan pada 25 Februari 2024 dan Majelis Sinode GPIB mengizinkan Ibu Helmi Serli Watimuri Tetelepta dapat menggunakan ruang ibadah untuk ibadah hari Minggu. Namun kegiatan jemaat GPIB Taman Harapan di gedung gereja terus diganggu. CCTV GPIB Taman Harapan dirusak oleh jemaat GABK, bahkan mereka memasang papan nama GABK di depan gedung gereja GPIB Taman Harapan pada Minggu tanggal 23 Juni 2024. Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 saat jemaat GPIB Taman Harapan sedang berkumpul dan beribadah di ruang aula gedung gereja, serangan dan pengerusakan dilakukan oleh jemaat GABK dan ada beberapa warga sekitar. Pintu gereja dirusak, CCTV dicabut dan kaca pintu aula gedung gereja sampai pecah karena dilempar dengan batu oleh penyerang. Namun pemberitaan dari Polres Jaktim disebut bentrokan warga. Ini yang bisa menyebabkan salah persepsi karena dari gambar video yang diambil, pelaku penyerangan adalah jemaat GABK yang diprovokasi Ibu Helmi Serli Watimuri Tetelepta, pendeta GABK. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Mohon dukungan doa dari saudara-saudara sekalian agar masalah ini dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Para pelaku penyerangan dan pengerusakan gedung gereja GPIB Taman Harapan dapat ditangkap karena sampai hari ini polisi belum menangkap satupun pelaku penyerangan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Di sini yang di-tag adalah @GPIB Taman Harapan, @Polda Metro Jaya, @Divisi Humas Polri, @Polri TV Official. Nah, itulah tadi ya sebuah berita terbaru dari akun TikTok Hani Pelamonia yang di situ berisi tentang tanggapan dari Ketua GPIB. Nah, selanjutnya sahabat, saya temukan sebuah video menarik dari seorang pendeta yang mana pendeta tersebut bertanya-tanya, kenapa banyak sekali denominasi gereja di dalam kekristenan? Mari kita simak videonya. Terlalu banyak gereja
Dan gereja ini menyedot habis SDM umat Kristen. Yang tadinya jika orang-orang Kristen bisa berkumpul dalam satu atau dua gereja saja, maka mereka akan lebih punya banyak daya manusia ataupun dana. Kini menjadi terpecah-pecah. Tentu masing-masing menghidupi gerejanya sendiri. Entah itu pendetanya harus dihidupi, entah itu bangunannya harus direnovasi, entah mereka menginginkan fasilitas beribadah yang lebih baik. Sehingga apa? Sehingga dana itu habis untuk diri sendiri. Dan pelayanan sosial keluar menjadi kecil, minim. Kecuali kalau ada mungkin ya, cukong-cukong atau apa itu namanya, saya lupa. Orang-orang yang sangat kayak konglomerat di sana. Mungkin itu agak beda kasus. Tetapi tetap saja gereja-gereja ingin terus ekspansi. Bukan di daerah yang belum ada orang Kristen, tetapi di daerah yang belum ada gerejanya. Dan ini semua membuat saya bertanya-tanya, benarkah itu misi? Benarkah itu atas kehendak Roh Kudus? Benarkah hendak memuliakan nama Tuhan Yesus? Salam waras. Ya teman-teman, pendeta ini sepertinya bertanya-tanya, kenapa banyak sekali denominasi-denominasi gereja, sehingga di antara denom-denom tersebut, seperti yang baru saja kita lihat ya, terjadi perebutan gedung gereja. Mereka itu sebenarnya bisa saja menjadi satu ya, beribadah minggu. Pada hari Minggu mereka beribadah menjadi satu, berkumpul. Tidak perlu jadwal jam yang berbeda, padahal tujuan mereka kan beribadah, kan logikanya seperti itu ya. Jadi semakin kelihatan banyak jemaatnya kan seperti itu. Tetapi ya berhubung dengan banyaknya denominasi-denominasi gereja, sehingga menjadikan itu sebuah perpecahan di dalam kekristenan sendiri, sehingga membuat pendeta ini bertanya-tanya. Nah, menurut para sahabat-sahabat semua, faktor apakah yang menyebabkan antar denom tersebut tidak mau bersatu, dan justru di antara mereka ya ujung-ujungnya rebutan gedung gereja, seperti yang sudah terlihat viral beberapa waktu lalu tentang adanya penyerangan gereja GPIB yang dilakukan oleh jemaat gereja GABK tersebut. Nah sahabat-sahabat, silahkan kalian berikan komentar terbaik kalian, bagaimana bisa terjadi perpecahan antar denom tersebut sehingga mengakibatkan perebutan gedung gereja. Apa yang mereka cari? Apa yang pendeta cari? Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.